dan dipenuhi dengan rasa takut yang berlebihan tanpa kita sadari. Takut yang berlebihan inilah yang menyebabkan jin itu bisa memasuki tubuh kita, dan tanpa kita sadari ya, jin telah berada di dalam tubuh kita, sehingga dengan adanya jin yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut, kita bisa melihat makhluk halus atau melihat bangsa jin, seperti melihat jin yang menyerupai kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Nah, ini dikarenakan jin telah masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Kemudian jin berbuat zalim kepada manusia dan mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita dikarenakan kita ini terlalu mengumbar syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama kami di channel Agus M94 Official, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab jin merasuki tubuh manusia. Nah, apa sajakah hal-hal yang menjadi penyebab sehingga jin tersebut bisa memasuki tubuh manusia? Yang pertama, yaitu manusia membuat perjanjian dengan bangsa jin. Nah, perjanjian tersebut bisa berupa dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian, mendapatkan kekayaan, mendapatkan ketenaran, dan lain sebagainya. Nah, orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, tentu mereka sangat-sangat mudah untuk dirasuki oleh bangsa jin tersebut. Hal ini dikarenakan mereka telah menyerahkan hidup mereka kepada jin tersebut, sehingga apapun yang ingin dilakukan jin kepada mereka, maka jin bisa melakukan hal tersebut, seperti memasuki tubuh orang yang telah melakukan perjanjian dengan bangsa jin tersebut. Dan sebagai contoh ya, orang-orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin untuk mendapatkan kesaktian, untuk mendapatkan pertolongan dengan bangsa jin, ketika mereka dalam keadaan terdesak, mereka bisa melakukan jurus-jurus tertentu seperti harimau dan lain sebagainya. Padahal mereka belum mempelajari hal tersebut. Nah, sangatlah disayangkan kalau kita sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah melakukan hal ini. Karena melakukan perjanjian dengan bangsa jin dengan tujuan apapun itu dilarang di dalam agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai tentang hal tersebut, dan bahkan orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, jika mereka tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada mereka. Ini yang pertama, jin bisa merasuki tubuh manusia dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan oleh manusia tersebut dengan sesama bangsa jin. Kemudian yang kedua, yaitu bangsa jin memiliki nafsu birahi atau memiliki ketertarikan terhadap manusia itu sendiri, ataupun manusia juga memiliki ketertarikan kepada bangsa jin, sehingga hal ini bisa menyebabkan jin tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Dan biasanya ya saudaraku kaum muslimin, berdasarkan pengalaman kami, orang-orang yang dirasuki jin yang dikarenakan nafsu birahinya ini ditandai dengan jika ianya adalah laki-laki, di dalam mimpinya tersebut sering didatangi oleh sosok wanita dan mereka melakukan hubungan badan. Kemudian bagi perempuan, mereka didatangi oleh sosok laki-laki, yang mana juga sama halnya, mereka juga melakukan hubungan badan di dalam mimpi. Dan ini sangat bahaya sekali saudaraku muslimin ya, jika dibiarkan. Karena apa? Jika orang tersebut telah menikah dan tidak diruqyah atau tidak diobati atau tidak dibuang jin yang merasuki tubuhnya tersebut, maka itu bisa berefek negatif terhadap rumah tangga mereka, dan bahkan bisa terjadi perceraian di dalam rumah tangga mereka. Kemudian bagi orang yang belum menikah, tentu mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan jodoh dikarenakan mereka telah terkekang oleh cintanya bangsa jin. Dan ini yang kita takutkan ya, dan banyak sekali kasus-kasus yang telah kami tangani di masyarakat, yang mana mereka dicintai oleh bangsa jin. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ciri-cirinya jika laki-laki didatangi perempuan di dalam mimpinya, dan jika perempuan didatangi laki-laki. Dan bagi yang telah menikah,
itu luar biasa rumah tangganya, mereka sering terjadi keributan dan lain sebagainya dikarenakan hal-hal yang sepele. Dan begitu juga dengan orang yang belum menikah, ini juga pernah kami tangani. Sulit mendapatkan jodoh ya karena disukai oleh bangsa jin, dan alhamdulillah dengan izin Allah setelah diruqyah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mendapatkan uh, jodoh mereka ya bagi laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau manusia dicintai oleh bangsa jin ataupun manusia mencintai bangsa jin, maka itu bisa menyebabkan jin memasuki tubuh manusia dengan mudahnya ya. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati terhadap bangsa jin ini ya, dan jangan bangga ketika ada jin yang naksir dengan kita ataupun kita mencintai jin. Jangan bangga karena jin itu tidak secantik dan setampan seperti yang di film-film ya, tidak seperti itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, sejelek-jeleknya manusia itu adalah sebagus-bagusnya bangsa jin. Bayangkan saudaraku muslimin, kalau manusia yang paling jelek saja itu adalah sebagus-bagusnya bangsa jin, lalu bagaimanakah dengan sejelek-jeleknya bangsa jin tersebut? Maka tentu bagi kita yang masih dalam keadaan normal ya, tidak mungkin untuk jatuh cinta kepada bangsa jin dikarenakan mereka memiliki rupa yang jelek. Di samping itu juga mereka beda alam dengan kita, dan ketika terjadi hubungan maka ini adalah hubungan yang terlarang ya. Nah, ini yang kedua, yaitu jin bisa merasuki tubuh manusia dikarenakan manusia itu memiliki nafsu birahi terhadap bangsa jin, ataupun sebaliknya jin memiliki nafsu birahi terhadap manusia ya. Kemudian yang ketiga, yaitu manusia bertindak zalim terhadap bangsa jin. Nah, ini juga bisa menyebabkan jin merasuki tubuh manusia. Seperti apa perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia terhadap bangsa jin? Nah, sebagai contoh, kita menyiramkan air panas ya, tanpa sengaja dan tanpa kita ketahui air panas tersebut mengenai bangsa jin, sehingga mereka menuntut balas kepada kita dengan merasuki tubuh kita dan membuat kita sakit. Ataupun kita kencing di lubang misalkan bagi laki-laki. Nah, yang tanpa sengaja lubang yang kita kencingi itu adalah tempat mereka bersarang, lalu mereka marah, lalu mereka memasuki tubuh kita dengan tujuan untuk membalas dendam. Ataupun kita juga biasanya ketika berkebun ya, kita membakar suatu lahan tidak membaca doa, ataupun kita menebang pohon tidak membaca doa terlebih dahulu. Dan apa yang telah kita lakukan tersebut mengenai rumahnya jin ataupun mengenai jin tersebut, maka mereka marah, mereka memasuki tubuh kita dengan tujuan untuk membalaskan dendam mereka. Maka dari itu setiap aktivitas kita ya saudara muslimin, jangan lupa membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal kita membaca bismillah hendak setiap memulai aktivitas yang akan kita lakukan ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu jin bisa memasuki tubuh manusia dikarenakan jin itu bertindak zalim terhadap manusia. Kalau tadi kan manusia bertindak zalim terhadap bangsa jin, dan yang ini yaitu adalah jin bertindak zalim terhadap manusia tanpa sebab apa-apa, hanya usil ataupun iseng-iseng mereka begitu. Dengan sengaja mereka melakukan kezaliman tersebut tanpa sebab apapun. Dan ini bisa terjadi ya saudaraku muslimin kalau kita dalam keadaan 4 hal. Yang pertama, kita dalam keadaan kemarahan yang memuncak. Itu bisa mengakibatkan jin masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau kita dalam keadaan kemarahan yang memuncak, diajarkan di dalam agama kita yaitu adalah meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya terhindar dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh bangsa jin tersebut ataupun keburukan-keburukan dari bisikan-bisikan setan. Dan kedua, kita juga dianjurkan untuk berwudu untuk meredakan kemarahan kita. Kemudian kondisi yang kedua, jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita pada saat jin itu berbuat zalim, yaitu dikala kita dalam keadaan ketakutan yang berlebihan. Nah, sebagai contoh, di sebuah tempat itu ada pohon yang besar, dan menurut rumor yang beredar ya, menurut legenda ataupun dongeng ataupun cerita yang beredar, bahwasanya di pohon tersebut merupakan sarangnya jin. Setiap orang yang lewat di tempat tersebut maka jin akan mengganggu mereka. Lalu kita hendak melintasi pohon tersebut malam-malam misalkan dalam keadaan kita sendiri dan dipenuhi dengan rasa takut yang berlebihan, tanpa kita sadari takut yang berlebihan inilah yang menyebabkan jin itu
bisa memasuki tubuh kita dan tanpa kita sadari ya, jin telah berada di dalam tubuh kita, sehingga dengan adanya jin yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut, kita bisa melihat makhluk halus atau melihat bangsa jin, seperti melihat jin yang menyerupai kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Nah, ini dikarenakan jin telah masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Kemudian jin berbuat zalim kepada manusia dan mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita dikarenakan kita ini terlalu mengumbar syahwat, seperti memakai pakaian yang tidak menutup aurat, yang bisa memancing syahwat-syahwat bangsa jin. Karena jin juga itu memiliki nafsu ya, saudaraku kaum muslimin, tidak hanya kepada sesama mereka, dan bahkan mereka itu banyak sekali kasusnya mereka memiliki syahwat terhadap manusia. Mereka sehingga jatuh cinta kepada manusia itu tersebut, dan mereka dengan jatuh cinta mereka ingin menikmati tubuh manusia, sehingga dengan itulah mereka masuk ke dalam tubuh manusia seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu menyetubuhi manusia dalam keadaan manusia tersebut mimpi ataupun dalam keadaan tidur, yang sebelum tidur mereka itu tidak berdoa ataupun tidak berwudu. Maka sangat dianjurkan di dalam agama kita kalau kita hendak tidur itu berwudu, membaca ayat kursi 3 kul, yaitu qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, ditiupkan di telapak tangan, diusapkan dari kepala sampai kaki. Dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan untuk menghindarkan diri kita dari gangguan-gangguan jin, ataupun menghindarkan diri kita dari disetubuhi oleh bangsa jin. Lalu yang selanjutnya, jin bertindak zalim kepada manusia dan mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia ketika kita dalam keadaan lalai. Nah, lalai di sini yang dimaksud adalah lalai dalam melakukan perintah-perintah Allah, seperti menunda-nunda sholat, ataupun tidak mengerjakan sholat, malas membaca Al-Quran, malas untuk beribadah kepada Allah, malas untuk berzikir. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, yaitu dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin itu akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Maka yang ditakutkan ya saudara kaum muslimin, kalau kita dalam keadaan lalai tersebut, jin dengan mudah bisa masuk ke dalam tubuh kita dan mereka bisa menguasai diri kita, saudara kaum muslimin. Maka dari itu, jangan pernah kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kita diciptakan di muka bumi ini yaitu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, itulah saudaraku kaum muslimin, sebab jin merasuki tubuh manusia. Yang pertama, yaitu dikarenakan manusia tersebut membuat perjanjian dengan bangsa jin. Yang kedua, yaitu karena nafsu birahi jin. Yang ketiga, yaitu manusia bertindak zalim terhadap bangsa jin. Dan yang keempat, yaitu jin bertindak zalim kepada manusia. Nah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesurupan, dari kerasukan jin, dan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara kaum muslimin, sekian pertemuan kita pada kali ini. Tunggu video-video kami berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.